歌が行くの歌歌歌 Apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja. Di konten kali ini, saya akan kembali membahas alur cerita dari salah satu anime yang rilis di tahun 2022. Anime ini bergenre romance fantasi, sama seperti dua konten terakhir saya. Tapi anime ini diproduksi oleh Netflix melalui WIT Studio yang tentunya akan menyajikan visual yang memanjakan mata. Dan itu yang akan kita dapatkan jika menonton anime ini. Saya rasa kalian semua tahulah kiprah WIT Studio dalam penggarapan anime yang paling sukses ketika menggarap Attack on Titan. Selain grafis yang bagus, alur dari film ini cukup menarik, walaupun masih meninggalkan beberapa pertanyaan di dalamnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, kalian pasti akan lebih mudah memahami alur cerita film ini jika sudah menonton My Little Mermaid. Karena alur cerita utama dari film ini secara garis besar direferensikan dari My Little Mermaid, walaupun dikemas dengan bentuk yang berbeda. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya persilakan buat kalian untuk subscribe channel ini agar bisa menjadi jauh berkembang dan menghasilkan konten yang jauh lebih baik. Kalau sudah pasang sabuk pengaman kalian, bukan malah pakai pengaman. Karena kita akan meluncur ke alur ceritanya. Kisah dimulai dari 5 tahun lalu di mana gelembung tiba-tiba jatuh di seluruh dunia. Gelembung yang memiliki kekuatan misterius dan kedatangan mereka membawa kekacauan. Segera setelah itu ledakan besar yang tidak pasti asalnya terjadi di pusat kota Tokyo. Karena ledakan yang terjadi, Tokyo menjadi ground zero dan tertutup gelembung raksasa. Bahkan setelah gelembung berhenti jatuh di tempat lain di dunia, fenomena itu berlanjut hanya di pusat kota Tokyo. Gelembung yang terkumpul di sekitar Tokyo pun pecah dan berubah menjadi air, yang membuat Tokyo terendam air dan Tokyo bukan lagi ibu kota Jepang. Para ilmuwan dari seluruh dunia datang untuk melakukan penelitian di Tokyo, tetapi tidak ada yang dapat menemukan penyebab fenomena gelembung jatuh itu. Sedikit demi sedikit, orang-orang Tokyo meninggalkan rumah mereka dan pindah untuk tinggal di tempat lain. Tokyo pun menjadi kota yang ditinggalkan, bahkan menjadi zona terlarang bagi penduduk. Seiring berjalannya waktu, anak laki-laki dan remaja, yatim piatu mulai tinggal secara ilegal di daerah tersebut. Mereka mengabaikan aturan yang tak terhitung jumlahnya untuk pergi. Karena persediaan makanan dan kebutuhan sehari-hari di Tokyo yang sedikit. Anak-anak ini pun terlibat dalam permainan parkur yang sangat intens, di mana mereka mempertaruhkan persediaan harian mereka. Dan tim yang menanglah yang akan mendapatkan semuanya. Pertandingan ini melibatkan pertempuran 5 lawan 5 dari masing-masing tim dari 2 tim yang bertanding. Pemain akan berlomba memanjat puing-puing bangunan dan apapun rintangan yang ada di sekitarnya untuk merebut bendera dan menjadi pemenang. Pemain dapat menghilangkan dan menyingkirkan lawan dengan melemparkan mereka ke dalam air. Lebih buruk lagi, ada pusaran air yang disebut lubang antion yang mematikan jika pusaran itu menyedot pemain. Dan kita pun sampai di awal film, di masa sekarang. Di Tokyo yang sudah ditutupi gelembung, terdapat 2 tim saling berhadapan dalam pertempuran parkur yang disebut Tokyo Battle Court. Mereka bertanding di kota Tokyo yang terdistorsi dan telah hancur secara gravitasi. Tim yang bertanding adalah tim Blue Blazers atau BB melawan Ninja Denki. Walaupun dalam pertandingan ini tim BB jelas lebih diunggulkan karena memiliki anggota yang cukup hebat yang bernama Hibiki. Selama pertempuran, Usagi dari tim BB dalam bahaya karena hampir terjatuh ke salah satu lubang antrion. Tapi untungnya Hibiki datang dan langsung menyelamatkannya melalui keterampilan fenomenalnya yang bisa melompat di atas gelembung. Tidak hanya itu, Hibiki bahkan berhasil membuat tim BB menuai kemenangan dengan mudah. Karena kemenangannya, tim BB mendapatkan persediaan beras Ninja Denki selama 1 bulan, yang ditempatkan sebagai hadiah untuk taruhan sebelum pertempuran. Meski telah menang,
Pemimpin tim BB yaitu Kai memiliki masalah dengan Hibiki yang tidak pernah bertindak seperti pemain satu tim, dan selalu bermain dengan egois dan melakukannya semuanya sendiri. Meskipun begitu, Shin sebagai pengelola tim BB masih tetap mampu menjaga kehangatan dan hubungan baik dari masing-masing anggota parkurnya. Sementara itu, tim BB juga memiliki Makoto sebagai peneliti anomali gravitasi yang dikenal sebagai fenomena gelembung. Dia dan anggota tim BB lainnya tinggal di kapal Ryeo milik Sein, yang juga merupakan mantan pemain parkur, tetapi berhenti setelah cedera yang mengakibatkan kakinya patah, dan sekarang diganti kaki palsu. Di malam setelah pertandingan melawan tim Ninja Denki, Hibiki berdiri menghadap ke menara Tokyo. Hibiki yang sudah dari kecil menderita hypersensitif pendengaran mendengarkan nyanyian yang sangat merdu di puing-puing menara Tokyo. Tertarik dengan nyanyian itu membuat Hibiki langsung menghampirinya, yang sebenarnya ini semua telah ia lakukan untuk kesekian kalinya. Dia melakukan atraksi parkurnya untuk menuju puncak menara. Dan untuk kesekian kalinya juga ia mengalami kegagalan. Karena medan gravitasi yang sangat kuat di menara itu. Tapi kegagalan kali ini membuat Hibiki terjatuh dan tenggelam ke dalam air. Dengan kematiannya yang semakin dekat, sebuah gelembung berubah menjadi sosok wanita yang menyerupai Paras Idol yang ada di poster di belakang Hibiki. Setelah itu dia langsung mencium Hibiki dan kemudian menyelamatkannya. Shin berhasil menemukan Hibiki di keesokan harinya, yang saat itu Hibiki sedang bersama gadis misterius yang telah menolongnya. Shin membawa Hibiki dan gadis misterius itu kembali ke kapal. Gadis itu terlihat menyukai Hibiki dengan terus memperhatikannya meskipun saat ia tertidur. Meskipun begitu, dia tidak bisa menyentuh Hibiki secara langsung, karena kan tangannya yang entah kenapa berbusa jika menyentuh Hibiki. Dan juga tingkah lakunya yang sekarang tidak bertindak seperti manusia dan lebih seperti binatang. Oleh karena itu, Makoto mulai mengajarinya banyak hal tentang dunia, dan juga menceritakan kisah Putri Duyung Kecil atau My Little Mermaid, yang mulai ia percayai sebagai kisahnya sendiri. Kisah yang menceritakan tentang Putri Duyung yang jatuh cinta dengan pangeran di permukaan, yang ia representasikan Putri Duyung sebagai dirinya, sedangkan pangeran sebagai Hibiki. Ningyo Hime, Oji sama. Karena tidak ada yang mengetahui namanya bahkan dirinya sendiri. Hibiki pun menamainya Uta, karena Hibiki menemukannya saat pergi mencari nyanyian yang merdu di menara Tokyo. Uta. Hibiki. Dan dia pun langsung menyukai nama pemberian Hibiki itu. Dan mulai dari sekarang Uta sudah dianggap sebagai bagian dari tim BB. Semakin hari tingkah laku Uta pun perlahan-lahan mulai normal seperti manusia pada umumnya. Dan dia mulai belajar membaca dan memahami konsep vortex, kehancuran dan penciptaan. Bahkan belajar parkur dari Hibiki. Ikatan Uta dan Hibiki semakin dekat saat Uta memergoki Hibiki yang sedang menyiram bunga di tempat tersembunyi. Di mana Hibiki menceritakan kepada Uta bahwa dia memang suka bunga. Dan juga menceritakan tentang masa kecilnya yang suram karena menderita hypersensitif pendengaran. Yang saat itu ibunya dengan tega telah meninggalkannya di pusat penampungan anak-anak dengan masalah pendengaran. Saat ia berada di Menara Tokyo bersama anak-anak lainnya dari fasilitas. Saat itu Menara Tokyo menjadi pusat ledakan yang terjadi 5 tahun lalu di Tokyo. Tapi yang dia ingat hanyalah saat di mana dia telah diselamatkan dan tidak ingat siapa yang telah menyelamatkannya dan bagaimana ia bisa selamat. Serta hal lain yang dia ingat sebelum kejadian itu ialah nyanyian merdu yang indah yang ia dengarkan di atas Menara Tokyo. Mendengarkan cerita Hibiki, Uta langsung keluar dan berlari dan melakukan nyanyian dengan merdu. Hibiki tidak asing dengan melodi dari lagu Uta, langsung menyadari bahwa dialah yang selama ini bernyanyi, yang suaranya selalu ia dengarkan di Menara Tokyo. Dan suaranya jugalah yang ia dengarkan saat detik-detik sebelum terjadinya ledakan gelembung di 5 tahun yang lalu.
Keesokan harinya, tim BB terbangun dari tidurnya dengan menyadari bahwa Makoto telah diculik. Yang nampaknya pelaku utamanya adalah salah satu tim parkur yang bernama Undertaker. Hal itu diketahui dari tim Undertaker yang mengupload di channel YouTube-nya tentang penculikan Makoto. Karena mereka memang adalah tim parkur yang eksis melalui live streaming Tokyo Battle Core, yang mereka siarkan keluar Tokyo atau bahkan seluruh dunia untuk mendapatkan keuntungan. Mereka bahkan sudah mendapatkan sponsor perlengkapan parkur karena kepopulerannya itu. Tidak hanya populer, mereka juga merupakan tim hebat yang mendapatkan kemenangan di beberapa pertandingan terakhir. Dengan gaya bermain yang tidak segan-segan menjatuhkan lawannya ke laut atau bahkan di lubang antrion. Tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan sebuah surat tantangan pertandingan kepada tim BB dengan Makoto sebagai taruhan utamanya. Tim BB dengan sangat kesal pun langsung bergerak menuju ke arena perlombaan. Tim BB bertanding dengan tim Undertaker dengan skuad yang hampir sama dengan biasanya, kecuali dengan Osawa yang digantikan oleh Uta. Dikarenakan Uta yang dinilai cocok dengan pertandingan kali ini yang akan menerapkan strategi kecepatan. Dan ini pun menjadi debut Battle Core dari Uta bersama dengan tim BB. Saat pertandingan berlangsung, tim BB cukup kewalahan dengan Isosaki dan Usagi yang harus digugurkan ke laut. Sedangkan Kai Hibiki dan Uta harus kesulitan ketika mereka dipaksa dan dijebak oleh tim Undertaker untuk melewati lubang antrion yang mustahil dilewati bahkan oleh Hibiki sekalipun. Di situasi yang sulit ini, Uta mengeluarkan melodi lagunya yang sebenarnya hanya bisa didengarkan oleh Hibiki dan bergerak dengan lincah melewati lubang antrion dengan memanfaatkan puing-puing bangunan yang berterbangan. Beberapa saat setelah itu, Hibiki juga menyusul dengan dibantu oleh Kai sebagai pijakan awal. Hibiki dan Uta yang berhasil melewati lubang antrion pun langsung berlari dengan cepat untuk merebut bendera kemenangan. Tapi sebelum itu, Uta berhasil menggugurkan satu pemain depan Undertaker, walaupun ia harus kehilangan lengannya karena terpaksa menerima pegangan tangan kepada Hibiki untuk sampai ke tempat bendera. Dan tim BB pun berhasil menjadi pemenang pada pertandingan kali ini dan berhasil merebut kembali Makoto dari tangan Undertaker. Karena kemenangan yang berhasil diraih, tim BB pun melakukan perayaan kemenangannya di kapal Rio pada malam harinya. Berbeda dari kemenangan sebelumnya, kali ini Hibiki menghadiri perayaan itu, bahkan Hibiki sudah tidak memakai tutup telinganya. Dia berusaha menikmati setiap keributan yang mereka buat. Kai juga sangat senang dengan Hibiki karena pertandingan kali ini dia benar-benar sudah memanfaatkan kerja sama tim dan tidak bertindak egois lagi. Tapi perayaan ini kekurangan satu orang, yaitu Uta, yang sedang berada di luar kapal menghadap ke menara Tokyo. Dia melihat sebuah pusaran gelembung merah yang tiba-tiba menghampirinya. Sama dalam cerita My Little Mermaid, gelembung merah itu ia panggil sebagai kakaknya. Gelembung merah itu berkomunikasi dengan Uta dan memanggil Uta untuk kembali karena waktu Uta di dunia manusia sudah habis. Dengan ancaman jika Uta masih tetap di dunia manusia, maka Tokyo akan sepenuhnya akan hancur. Di tengah percakapan Uta dengan gelembung merah itu, Hibiki tiba-tiba datang dari belakang dan memberikan ucapan selamat kepada Uta atas kemenangan pertamanya. Dan Hibiki juga berterima kasih kepada Uta karena telah merubahnya menjadi dirinya sendiri. Dan terlihat Hibiki jelas-jelas jatuh cinta kepada Uta. Tapi Uta sebisa mungkin menghindari kontak fisik apapun karena menyentuh Hibiki membuatnya berubah menjadi gelembung lagi. Tidak peduli seberapa besar keinginannya, mustahil baginya untuk menyentuh Hibiki secara langsung. Ketika Hibiki mencoba mencium Uta, tiba-tiba terdengar melodi lain yang nampaknya berasal dari gelembung merah tadi. Seketika kota Tokyo kembali dihujani gelembung, fenomena yang sama dengan yang terjadi di seluruh dunia 5 tahun lalu. Bersamaan dengan itu, gravitasi di Tokyo makin kacau sehingga membuat bangunan di sekitar yang berterbangan. Oji samaを見るの今日が最後なのだから
Yang nampaknya peristiwa ini adalah wujud dari ancaman yang sebelumnya disampaikan oleh Gelembung Merah kepada Uta. Uta yang menyadari itu dengan berat hati meninggalkan Hibiki dan pergi menuju Gelembung Merah yang berpusat pada menara Tokyo. Hibiki mencoba mengejarnya tapi dia dihentikan oleh Gelembung Merah yang tiba-tiba menyelimutinya, yang membuat Hibiki terjatuh ke dalam air. Tapi untungnya dia ditemukan oleh tim BB yang bergerak menggunakan kapal Rio. Di dalam kapal, Hibiki menceritakan semua yang terjadi kepada tim BB dan mengajak mereka untuk menyelamatkan Uta di menara Tokyo. Awalnya banyak yang menentang hal tersebut karena betapa berbahayanya menara Tokyo. Tapi pada akhirnya mereka semua setuju untuk membantu Hibiki menyelamatkan Uta. Tim Undertaker yang kebetulan juga mengungsi di kapal Rio membantu tim BB dengan memberinya perlengkapan parkur mereka, yang akhirnya membuat kelima anggota tim BB pun berjuang memanjat menara Tokyo demi menyelamatkan Uta. Mereka sempat kesulitan karena sulitnya mendapatkan jalur menuju ke atas. Ditambah dua pusat gravitasi yang muncul sekaligus yang membuat mereka sangat kesulitan bergerak. Shin tiba-tiba datang dan menuntun Hibiki ke jalur parkur yang tepat untuk membawanya ke puncak menara. Dan mengungkapkan bahwa dia 2 kali lebih berpengalaman dari Hibiki dalam pemanjatan menara Tokyo ini. Bahkan karena itulah yang membuat kaki Shin harus patah, dan membuatnya berhenti parkur dalam waktu yang lama. Berkat bantuan dari Shin akhirnya membuat Hibiki berhasil mencapai puncak menara Tokyo yang menjadi pusat ledakan 5 tahun yang lalu. Hibiki naik ke tempat yang sama saat ia berada di menara Tokyo 5 tahun yang lalu dan ia mulai mengingat semuanya. Di mana ia saat itu mendengar sebuah melodi nyanyian yang berasal dari Uta yang masih berupa gelembung. Hibiki mencoba berkomunikasi dengannya, tapi hal itu membuat Gelembung Merah atau kakak dari Uta marah, yang membuatnya meledak dan menjadi awal dari anomali gravitasi di Tokyo. Dan yang menyelamatkan Hibiki waktu itu adalah Uta, dan Utalah malaikat pelindungnya selama ini. 大丈夫。ちゃんと聞こえてるよ。Di tempat yang sama, Hibiki berhasil menemukan Uta yang saat itu sedang berusaha untuk menenangkan kakaknya. Ketika Hibiki mencoba mendekati Uta, Gelembung Merah dengan cepat menyerangnya dan berusaha membunuhnya. Kondisi Hibiki yang diambang kematian itu dilihat oleh Uta, membuatnya terdesak oleh 2 pilihan, yaitu untuk mempertahankan bentuk manusianya atau menyelamatkan Hibiki meskipun harus kembali ke wujud gelembungnya. Uta memilih yang terakhir yang membuatnya melarikan diri dari saudara perempuannya demi menyelamatkannya. Hibiki berhasil diselamatkan oleh Uta dan dalam pelariannya, mereka berdua terus dikejar oleh Gelembung Merah. Tapi untungnya Hibiki dan Uta berhasil lolos dari kejaran Gelembung Merah. Karena telah menyentuh Hibiki, Uta dengan cepat berubah menjadi gelembung berbusa. Tapi dia sempat menggunakan kekuatan gelembungnya untuk melawan kakaknya dan mengakhiri gelembung besar yang selama ini menutupi kota Tokyo. Selain itu, dia juga memperbaiki anomali gravitasi yang selama ini terjadi. Dan di penghujung hayatnya, Uta berterima kasih kepada Hibiki karena berkatnya dia bisa menjadi dirinya sendiri. Dan dalam hidupnya sebagai manusia yang singkat itu, ia sangat senang karena bisa merasakan emosi kebahagiaan, rasa sakit, dan cinta sejati manusia. Dan Uta pun sepenuhnya berubah menjadi gelembung dan meninggalkan Hibiki dalam kesedihan. Ikuda! Uta! Uta ka? Uta! Uta! Berhari-hari berlalu sejak hari itu. Dengan Uta yang telah menghapus semua anomali di kota Tokyo, membuat Tokyo terlahir kembali dan sekarang sedang dikonstruksi ulang. Dan kemungkinan besar Tokyo akan segera ditinggali lagi oleh penduduk. Di tengah proses konstruksi Tokyo, tim BB masih mengambil bagian dalam pertandingan parkur Battlecore, meskipun tanpa semua distorsi gravitasi yang selama ini terjadi. Hibiki yang juga ikut ke dalam pertandingan tiba-tiba diikuti oleh sebuah gelembung yang mengeluarkan melodi yang unik, membuat Hibiki menyadari bahwa Uta masih bersamanya. Dan film pun tamat.